Untuk membahas hal ini di studio telah hadir anggota Ombudsman bidang penyelesaian laporan Budi Santoso dan nanti juga akan bergabung melalui sambungan telepon Karopenmas Mabes Polri Brigjen Polisi Boy Rafli Amar. Pak Budi, ini kalau kita melihat laporan dari Ombudsman ini peningkatannya sampai 97%. Apa yang terjadi sebetulnya, Pak? Iya, jadi begini, ada dua sebab. Yang pertama, karena pada tahun ini Ombudsman sudah punya 23 kantor perwakilan di 23 provinsi ya yang sudah aktif. Sebelumnya hanya 7. Nah, tahun depan akan tambah lagi jadi 32. Nah, ini kalau terus bertambah artinya kemungkinan laporan masyarakat kepada Ombudsman ini juga akan lebih banyak. Ya, karena makin dekat kan. Artinya masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk melapor ya. Di semua level provinsi sekarang sudah ada ya. Bahkan mulai Januari ini sudah 33 provinsi termasuk di pusat itu sudah ada. Hanya Kalimantan Utara aja yang belum. Itu yang pertama. Nah, yang kedua memang dari evaluasi yang kami lakukan memang ada muncul ya kesadaran dan keberanian dari masyarakat untuk mulai mengadukan dan mempersoalkan penyimpangan-penyimpangan atau pelayanan yang kurang memuaskan dari pelayan publik. Jadi kalau masyarakat dulu terbiasa diam, ya, kemudian menggerutu di belakang, nah sekarang sudah mulai berani mengadu ke kantor-kantor Ombudsman. Nah kebetulan kantor-kantor Ombudsman di perwakilan ini juga aktif dimuat atau diberitakan, dipublish ya aktivitasnya sehingga masyarakat juga mulai. Apa yang biasanya diadukan oleh warga, Pak? Nah, kalau yang paling banyak di dalam data ini memang layanan yang diberikan oleh SKPD ya. SKPD itu apa tuh? Satuan Kerja Perangkat Daerah itu ada di kabupaten kota. Jadi pelayanan yang terkait dengan mulai dari adminduk ya, administrasi kependudukan, kemudian perizinan, semua itu kan ada di kabupaten kota. Nah, itu yang paling tinggi. Bentuk aduannya seperti apa? Apakah mereka tidak dilayani atau mereka mungkin meminta tarif tertentu atau bagaimana, Pak? Nah, kalau saya berpatokan dari data yang kami miliki, maka yang paling banyak itu memang penundaan berlarut. Jadi kami menyebutnya itu undue delay. Jadi penundaan berlarut itu orang mengurus urusan KTP yang harusnya 3 hari selesai atau mungkin 2 jam selesai, perlu waktu 2 minggu misalnya, ya, mengurus sertifikat yang harusnya mungkin 3 bulan selesai harus 2 tahun. Bahkan kemarin di Kalimantan Barat ada yang sampai 33 tahun misalnya. 33 tahun. Itu luar biasa karena. Nah, temuan Ombudsman, apakah Ombudsman telah menyelidiki mengapa hal ini bisa terjadi seperti itu? Kalau yang 33 tahun ini memang baru pertama kali ini terjadi di negeri ini ya. Saya terakhir tahu itu di satu kabupaten di DIY itu sampai 15 tahun. Iya, mungkin orang yang pertama kali ngurus mungkin udah pensiun juga itu, Pak Budi. Jadi dia mengurus persoalannya itu sejak tahun 80. Nah, kemudian setelah mendengar ada Ombudsman dibuka kantor perwakilannya di Kalimantan Barat, di Pontianak, mereka mengadu ke sana. Nah, ternyata 2 bulan bisa selesai, sehingga orang itu kemudian mengucapkan terima kasih, mengirim surat ucapan terima kasih, ya, kemudian karena perjuangannya itu kemudian Bapak ini diprofilkan di media-media lokal. Apa penyebabnya sebetulnya, Pak Budi? Ini kok pelayanan publik penundaannya itu bukan sebulan 2 bulan itu? Iya, memang kalau dilihat dari ini kan kita nggak bisa mengeneralisir ya, semua dijawab dengan jawaban yang sama. Tapi untuk kasus Bapak ini memang pelayanan di kantor pertanahan yang undue delay tadi, yang penundaan berlarut. Nah, kenapa sampai menunda itu? Apakah memang mereka tidak tahu ada masalah itu atau mereka memang sengaja tidak mau menyelesaikan itu? Jadi kalau apa sebetulnya? Menurut pengakuan kan kita sebenarnya untuk Ombudsman sendiri di Kalimantan Barat masih baru ya kantor. Nah, menurut pengakuan dari pelapor ya si Bapak ini, dia itu sudah kemana-mana dan selama ini semacam dipingpong ke sana kemari ya. Apalagi kalau sudah berurusan dengan dimintai uang semacam uang pungli, dia nggak ada dana untuk itu terjadi. Artinya mereka meminta pungli. Itu di sini di dalam data kami kan secara nasional pungli ada di urutan kelima. Ada di urutan kelima. Jadi yang paling tinggi itu apakah itu juga terjadi di lembaga kepolisian, karena itu lembaga kedua termasuk yang pelayanan publiknya terburuk menurut laporan Anda? Kita sudah mengidentifikasi kalau kepolisian ini juga ada yang pungli, cuman justru dia di bawah skor atau peringkat nasional. Jadi kan begini, kalau
pungli itu di peringkat nasionalnya itu di urutan kelima. Ya. Nah, kalau khusus di kepolisian dia ada di urutan ke-9. Baik, kita akan ya di bawah rata-rata nasional lah kira-kira. Kita akan bahas ini di segmen berikut nanti. Ya, dialog kita lanjutkan selain Pak Budi Santoso di studio dan melalui sambungan telepon saat ini sudah bergabung bersama kita Karopenmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar. Namun sebelum ke Pak Boy, kita lihat dulu hasil rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman selama tahun 2013. Ya, ini laporan per tahun. Pak Boy, ini saya bacakan Pak. Dari tahun 2011 ada 1.867 laporan. Kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.209 laporan. Dan pada tahun 2013 meningkatnya, kalau dari tahun 2011 ini 2 kali lipat ya. Sampai 4.359. Dan ini cara penyampaian laporannya ada yang datang langsung, ini yang paling tinggi mencapai 48,3%. Kemudian ada yang menggunakan surat, ada yang menggunakan media, inisiatif investigasi, telepon, dan lain sebagainya. Dan klasifikasi pelapor, yang pertama adalah perorangan, kemudian media juga banyak yang melaporkan, ada kelompok masyarakat, ada kuasa hukum, ada LSM, dan juga badan hukum. Ya, nah ini kalau kita melihat instansi, ini maksudnya instansi terlapor ya, yang paling tinggi pertama memang pemerintahan daerah. Nah Pak Boy, ini kepolisian termasuk instansi terlapor nomor 2 terbanyak Pak Boy. Yang kedua ada instansi pemerintah kementerian, ada Badan Pertanahan Nasional tadi yang sudah dibahas di awal tadi dengan Pak Budi. Oke, nah kalau menurut laporan dari Ombudsman sendiri, Pak Budi, ini kita melihat kepolisian termasuk lembaga yang apa istilahnya terbanyak mendapatkan laporan ya. Ya ini terbanyak diadukan ya. Terbanyak diadukan. Ini aduannya apa saja kebanyakan Pak Budi? Ya mungkin saya perlu meluruskan sedikit. Jadi banyak dilaporkan itu tidak otomatis buruk ya. Bagi Ombudsman itu banyak dilaporkan, tapi kalau instansi terlapornya... Tapi laporannya ini kan soal pelayanan publik yang tidak baik. Tapi kita harus melihat begini, polisi ini kan di semua level ada ya, di tingkat Polda ada, di tingkat Polres ada, Poltabes ya, Polrestabes, kemudian ada di Polsek. Jadi banyaknya institusi dan perwakilan itu juga mempengaruhi. Itu juga kenapa pemerintah daerah tinggi, karena kalau kita cek di data itu ada paling tinggi 80% lebih itu ada di pemerintah kabupaten kota. Jadi karena banyaknya wilayah coverage-nya maka masuk akal kalau dia kemudian menjadi tinggi gitu. Tapi sebenarnya problemnya bukan kalau tinggi itu otomatis buruk. Kalau bagi Ombudsman itu justru kalau tinggi, tapi institusinya itu kooperatif di dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan-laporan itu malah kita apresiasi, itu kita anggap bagus. Jadi misalnya ada laporan, kemudian kita undang, duduk bersama, ada solusi, selesai. Terkait laporan yang ke polisi sendiri, apa contohnya Pak Budi? Kalau yang di kami itu contohnya banyak sekali, tapi salah satunya yang paling banyak kan juga sama, penundaan berlarut. Jadi misalnya ada contoh orang... penundaan berlarutnya apa nih? Ya misalnya ada orang yang sudah melapor, ya dia sudah melapor 2 bulan yang lalu, dia belum sampai hari ini belum pernah mendengar ada pihak lain yang dijadikan saksi atau apa dipanggil. Ditunggu sampai 6 bulan belum ada juga, baru melapor ke Ombudsman. Ya, jadi ini kan penundaan berlarut. Itu karena ada beberapa kejadian atau banyak sebetulnya? Banyak ya? Banyak, makanya tinggi penundaan berlarut. Bahkan ada yang sampai 1,5 tahun itu nggak ada progresnya. Jadi biasanya kemudian mereka mengadukan ke Ombudsman, ini kami sudah ada ini surat tanda bukti lapornya, dan sampai hari ini belum ada progres. Ya, baik. Ini kita coba konfirmasi ke Pak Boy. Pak Boy. Ya, ini ada 23,3% penundaan berlarut yang terjadi di kepolisian. Ini seperti yang Pak Budi katakan tadi, banyak mereka yang melaporkan ada kasus-kasus tertentu, kok progresnya itu sampai beberapa bulan, bahkan ada yang sampai 1,5 tahun ya. Menurut laporan Ombudsman ini tidak ada kemajuan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, tentu pertama kita harus mengapresiasi komplain-komplain masyarakat itu, ya. Karena kan keberadaan daripada Ombudsman tentu dalam konteks menerima pengaduan ya. Keluhan yang antara lain apabila ada hal-hal pelayanan yang dilakukan oleh institusi kepolisian
ini mengindikasikan bahwa kontrol masyarakat kepada kepolisian itu bagus gitu loh, cukup kuat. Perlu dipahami bahwa dalam 1 tahun itu kepolisian menangani lebih dari 300.000 perkara tindak pidana. Dan laporan-laporan itulah yang tentunya kebanyakan yang dilaporkan masyarakat terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi ada beberapa tentunya yang tidak puas, menurut hemat kami ini tentu menjadi masukan yang bagus buat institusi Polri. Yang terpenting bagaimana kita melakukan respon terhadap komplain-komplain itu, karena kan ini bentuk dari kesadaran masyarakat ya, kesadaran hukum masyarakat yang semakin bagus. Jadi yang penting masukan dari Ombudsman itu menjadi acuan bagi kepolisian pada titik-titik apa lemahnya dari pelayanan penanganan tindak pidana atau proses hukum Pak yang Boy, berjalan. ini kalau Anda katakan bahwa ada 300.000 lebih tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat, apakah Anda ingin mencoba mengatakan bahwa ini sebetulnya beban kepolisian dalam kasus-kasus ini memang sudah sangat berat gitu? Sehingga kalau ada keterlambatan ini menjadi sesuatu yang lumrah? Ya tidak dikatakan sebagai beban ya, tapi yang jelas tentu ini adalah realita yang dihadapi institusi Polri dan juga realita ada orang yang tidak puas. Jadi ini harus kita sadari sebagai suatu dinamika dalam pelayanan yang tentunya sangat dimungkinkan terjadi. Karena Solusinya kami yakin. seperti apa Pak Boy? Kenapa? Solusinya seperti apa? Maksudnya seperti apa tuh pertanyaannya? Solusinya seperti apa supaya warga nanti akhirnya merasa puas dengan pelayanan dari pihak kepolisian ketika mereka melaporkan, mereka tidak perlu menunda sampai 1,5 tahun progresnya. Kepolisian prinsipnya terus ya meningkatkan upaya-upaya pelayanan di sektor pelayanan publik terus diupayakan ditingkatkan, termasuk dalam konteks penyidikan tindak pidana. Jadi ini ya terus kita lakukan dan itu juga dengan mendengar berbagai masukan aspirasi yang ada dalam masyarakat, termasuk komplain-komplain yang kita terima melalui Ombudsman. Baik, Pak Boy Rafli, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time. Pak Budi, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa pada tahun 2011 hanya ada 7 kantor perwakilan, terus 2012 ada 23 dan sekarang ada 32. Dan karena banyaknya kantor ini sehingga banyak warga yang mengadu. Ini sebetulnya ini ada apa? Seperti bara dalam sekam ya, artinya warga itu sebetulnya banyak sekali yang merasa apa namanya tidak puas dengan pelayanan publik gitu. Betul ya, ini kita rasakan di provinsi yang baru dibentuk ya kantor-kantor perwakilannya. Itu banyak sekali masyarakat yang kemudian datang, kemudian memberikan statement Ombudsman lah lembaga terakhir yang kami harapkan bisa menyelesaikan persoalan kami. Karena mereka mungkin sudah mencoba untuk lebih dalam kemana-mana gitu, bahkan mungkin di instansi terkait mencoba untuk menghubungi orang contohnya di Provinsi Babel itu, di Provinsi Babel itu, Bangka Belitung, itu sehari semalam, itu listrik mati itu bisa sampai 18 sampai 20 kali. Jadi, satu hari semalam? Iya, jadi Anda bisa bayangkan. Nah, masyarakat di sana, termasuk teman-teman media juga, itu udah berusaha ke sana kemari di semua instansi di sana untuk menyelesaikan itu, termasuk dengan manajer PLN-nya, tapi juga belum ada solusi. Nah, kemudian sampai sekarang? Ya, makanya kemarin kemudian dikoordinasikan dengan kami mengundang pihak PLN pusat ke kantor dan ada komitmen dari PLN pusat untuk segera menambah kapasitas ya, daya terpasangnya sampai 10 sampai 15 kali. Artinya dari yang sebetulnya sekarang. ini instansi seperti PLN di Babel ini ada masalah birokrasi yang terlalu rumit sehingga yang banyak saya temukan tuh memang sebenarnya lebih banyak soal apakah itu yang disebut miskomunikasinya atau birokrasi yang terlalu panjang. Jadi kita bisa memotong birokrasi itu. Jadi tapi kan begini, ini kan si malakama juga. Kalau dengan kami bisa selesai dengan cepat, ini yang mesti kami pikirkan kan bagaimana ini bisa menjadi sistem gitu. Jadi bukan based on kasus-kasus seperti itu. Ini kan nggak akan ada selesainya nih. Karena laporan itu, karena Indonesia juga penduduknya sekian banyak ya, 240 juta, pasti akan ada terus. Nah, apalagi kalau kantor perwakilan juga akan terus dibangun ya. Ini akan banyak lagi warga yang sementara akan ini masih di level provinsi ya. Permintaan untuk di level kabupaten kota juga sudah banyak. Cuman kita mau mengoptimalkan dulu di level provinsi ini supaya mereka bisa benar-benar bisa menjadi
tumpuan harapan dan bisa menjadikan persoalan-persoalan yang dilaporkan itu ada solusinya. Baik. Seperti di Babel ini sudah ada titik terang karena waktu kita mengundang pihak PLN pusat, mereka sudah ada komitmen. Memang kalau di Jawa Timur, Pak Bud, catatan yang paling menarik dari Jawa Timur apa yang membuat provinsi ini menjadi nomor 2 sebenarnya daerah yang ini yang menarik kan, kalau 3 besarnya itu kan DKI, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Ya. Nah, 3 provinsi ini kan termasuk provinsi yang padat ya dari sisi jumlah penduduk dan kepadatannya kan tinggi. Jadi wajar kalau di sana juga masyarakatnya banyak yang melapor. Nah, dan ditambah saya kira keberanian ya. Kita tahu istilahnya karakter kultur orang di Sumatera Utara, di Jawa Timur, dan di Jakarta sendiri yang mungkin sudah lebih well educated gitu ya. Jadi dan mereka lebih berani untuk mengadu. Berani untuk menyampaikan keluhannya. Baik. Nah, khusus untuk Jawa Timur itu memang salah satunya persoalan administrasi kependudukan dan pertanahan dia cukup dominan. Baik, ya. Pak Budi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time. Terima kasih. Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan kini di studio telah hadir Andrinov Caniago, pengamat kebijakan publik, dan melalui sambungan telepon ada Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Gus Ipul. Ya, nanti kita akan mencoba kembali menghubungi Saifullah Yusuf. Bang Andrinov, ini kalau kita melihat apa yang terjadi dengan laporan Ombudsman di 2013 ini apa yang terjadi dengan reformasi birokrasi, Bang Andrinov? Ini bisa jadi artinya 2 ini. Ini kalau Ombudsman kan perannya menerima pengaduan ya. Nah, kalau pengaduan itu meningkat, itu bisa jadi bukan pelayanannya yang menurun, tapi kesadaran masyarakat untuk melaporkan. Itu yang mungkin mulai bangkit ya. Karena memang di tahun-tahun awal diberlakukannya Undang-Undang Ombudsman, ya sampai tahun kedua, begitu juga Undang-Undang Pelayanan Publik, itu masyarakat yang tahu tentang undang-undang itu sedikit sekali. Yang tahu bahwa hak mereka sudah dijamin itu sangat sedikit. Nah, ini bisa jadi karena memang sudah sosialisasi sudah mungkin mulai luas, lalu masyarakat mulai aktif mengadukan. Tetapi kalau di perkembang kualitas pelayanan, memang dilihat masih bergerak lambat. Ya, jadi tidak bergerak lambat atau tidak ada perubahan sama sekali karena dari tahun ke tahun justru bisa ini meningkat jadi pengaduannya. Tidak ada peningkatan yang berarti ya. Tapi kalau ini saya lihat kemungkinan besar karena makin sadarnya masyarakat, makin tahunya masyarakat tentang hak mereka sudah dijamin untuk menyampaikan pengaduan ke Ombudsman. Karena sebetulnya prosedur pengaduan ini mudah sekali, nggak sulit ya, dan sudah jelas di situ dijamin. Ya, kalau mereka mengadu itu mereka harus dapat jawaban dalam jangka sekian waktu gitu ya. Ya, dan paling tidak kan ini bahkan kalau kita melihat cara mereka melapor ini bukan hanya melewat surat atau lewat saluran lain, mereka datang langsung sebetulnya melaporkan. Ini nampaknya memang sudah ada kesadaran bukan hanya kesadaran, tapi mungkin putus asa kali karena sudah tidak bisa bisa lagi melakukan. Tapi kalau dulu ya putus asa itu langsung bahkan mulai dari menyerah ketika mau berurusan karena tidak tahu kemana lagi ya. Ya karena nggak ada harapan. Tapi setelah adanya Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang Pelayanan Publik, masyarakat ini melihat ada peluang, kalau kesal sekali ada peluang untuk melapor, untuk mengadu gitu. Nah, ini yang mau saya lihat pelan-pelan tumbuh kesadaran masyarakat ini untuk melaporkan. Tetapi kalau dari pengamatan saya memang kemajuan belum banyak ya. Kenapa? Karena SDM-nya kan masih SDM cetakan 20 tahun yang lalu ya. Artinya reformasi ini memang belum ini nggak bisa banyak diharapkan ya. Dengan cepat itu berubah itu nggak bisa. Bayangkan sudah setidak-tidaknya ada 3 undang-undang yang memaksa mereka untuk berbuat baik ini ya. Pertama Undang-Undang Ombudsman, kemudian ada Undang-Undang Pelayanan Publik. Itu tahun 2005 loh, artinya udah 8 tahun Undang-Undang Ombudsman sudah paling lama ya. Kemudian Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009. Lalu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2008 ya kalau nggak salah ya. Nah, 3 undang-undang ini sebetulnya sudah menjamin dan juga memaksa birokrasi dan aparat itu untuk bekerja betul-betul melayani. Oke, undang-undang tentang pelayanan publik itu bukan 2005 ya, 2009 2009, nomor 25 2009. Artinya sudah 4 tahun sebetulnya. Sudah, tapi ini juga sama termasuk
tingkat sosialisasinya masih rendah. Jadi masyarakat itu belum banyak lah yang sadar kalau hak mereka itu sudah dijamin. Ya, meskipun sebetulnya tingkat sosialisasinya rendah, tapi bagi para birokrat, bagi mereka yang menjadi pelayan publik, ini mestinya mereka sudah itu masalahnya harus memang tahu tentang di strategi implementasi. Jadi undang-undang sudah bagus. Ini tambah lagi undang-undang aparatur sipil negara sudah diresmikan, sudah disahkan kemarin oleh DPR ya, tanggal 19 Desember belum lama ini. Ya. Nah, tapi kalau strategi implementasinya itu tidak disiapkan, maka dia lama ya bisa berlaku efektifnya. Ya bukan dia belum berlaku, tapi dia sudah berlaku, tetapi karena masyarakat nggak sadar juga, tapi karena si pelaksana, aparat pelaksana ini juga nggak sadar kalau mereka sudah dikenai kewajiban. Makanya harusnya jadi yang level-level manajer, pimpinan ya eselon 3, eselon 2, eselon 1 itu harus di training dulu. Mereka harus disadarkan dulu bahwa mereka adalah pimpinan yang bertanggung jawab untuk penegakan undang-undang ini. Gus Ipul? Ya. Ya, ini kalau kita melihat laporan dari Ombudsman selama 2013 ini provinsinya Gus Ipul termasuk yang paling banyak dilaporkan oleh warganya ini. Gus Ipul ada 359 laporan mengenai pelayanan yang kurang memuaskan. Bagaimana tanggapannya? Ya, pertama saya kira ini kita jadikan masukan lah ya. Karena memang jumlah penduduk Jawa Timur banyak. Yang kedua juga di sini ada 38 kabupaten kota termasuk tambah 1 pemerintah provinsi Jawa Timur. Ya. Kemudian juga dibuka sudah saluran-saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan beberapa keluhannya termasuk ke ombudsman gitu. Ya. Jadi memang ini adalah satu hal yang positif ya buat kita yang di pemerintahan ini supaya bisa memperhatikan keluhan-keluhan yang seperti itu. Karena memang sekarang ini masyarakat juga ingin ada pelayanan yang cepat ya. Kemudian pro rakyat maksudnya tidak diskriminatif, dan yang ketiga tidak ada pungutan-pungutan tambahan. Kira-kira seperti itulah yang kita tangkap ya. Ya, ini kan sebetulnya warga yang melapor ke Ombudsman ini kebanyakan adalah mereka yang sudah dalam tanda kutip sudah putus asa karena sudah melakukan berbagai cara di lingkungan pelayan publik ini karena tidak memenuhi jawabannya, Gus Ipul. Saya ingin melihat lebih detail sebenarnya dari sekian ratus itu mayoritas masalahnya apa gitu. Ini saya coba breakdown. Yang pertama itu masalahnya ada permintaan uang, barang dan jasa, artinya ada pungli di sana untuk terus kemudian ada masalah tidak memberikan pelayanan, terus ada penyimpangan prosedur, itu yang nomor 3. Dan ada perlakuan tidak patut dan ada diskriminasi di sana. Ya, kalau boleh tahu saya dari situ itu di kabupaten kota atau kemudian di provinsi gitu. Ya, ini memang disebutnya di Pemda atau Pemprov sebetulnya, Gus Ipul. Memang tidak dijelaskan secara spesifik apakah ini provinsi atau kabupaten kota, tapi ini di provinsi Jawa Timur. Begini. Secara umum saya tahu bahwa hampir semua bupati wali kota melakukan usaha-usaha untuk mempercepat pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat ya. Misalnya ya di Pemprov ya. Sejak 3 tahun terakhir ini kita pelayanan perizinannya 1 pintu. Ya, baik itu untuk izin usaha PMA atau PMDN gitu. Dan juga izin-izin yang lain. Jadi 1 pintu sudah cukup ke 1 kantor. Itu luar biasa sebetulnya prosedurnya ya, Gus Ipul. Tapi Gus Ipul pernah mendengarkan nggak mungkin ada warga yang mencoba melaporkan mengapa ini mereka tidak puas seperti itu? Ya, pasti kita dengar lah ya. Kita dengar misalnya gini, Kota Surabaya itu kan sedang ada usaha-usaha yang konkret ya dari Bu Wali Kota misalnya dengan melakukan e-government gitu, di mana semua pelayanan-pelayanannya itu menggunakan elektronik dan diperpendek jaraknya, di mana pelayanan bisa di tingkat kecamatan atau kelurahan gitu. Itu proses-proses yang sedang berlangsung gitu. Tapi saya kira ya, saya prinsipnya masukan ini saya catat gitu, dan kami akan coba dalami, dan di mana hal-hal yang umumnya mereka kurang puas gitu ya. Jadi memang saya sudah mendengar, tapi konkretnya itu saya ingin tahu lebih jauh. Ya,
Bang Rinov, ini menarik sebetulnya. Kalau disampaikan oleh Gus Ipul tadi sebetulnya sudah banyak hal-hal yang ya mungkin efisiensi pelayanan ya. Tapi kalau kita melihat ini justru Pemda dan Pemprov ini yang paling banyak mendapatkan laporan. Ini paling tinggi ada permintaan uang, barang dan jasa, atau kalau menurut Ombudsman ini sama dengan pungli. Ya, karena ada memang yang lebih maju itu adalah pelayanan yang terkait dengan perizinan usaha. Ya, yang satu atap satu pintu itu adalah urusan perizinan usaha. Tapi masih banyak yang urusan-urusan masyarakat itu langsung ke unit-unit tertentu. Seperti administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan misalnya, ya urusan-urusan. Itu juga yang dilaporkan Ombudsman itu paling banyak. Itu paling banyak. Itu yang paling banyak dikeluhkan. Jadi urusan suratnya nggak keluar-keluar ya. Surat keterangan dan segala macam itu paling banyak. Nah ini kan belum di satu atap kan atau di satu pintu kan yang seperti ini gitu. Nah belum juga lagi urusan-urusan yang ya sudah diperlama gitu ya, sudah itu yang mereka juga keluhkan ya, dibikin lama-lama gitu, itu yang mereka bikin kesal gitu. Iya, Gus Ipul, halo. Ya, gimana Mas? Ya, Gus Ipul, ini kalau kita melihat sebetulnya kan masalah administrasi kependudukan sebetulnya yang paling banyak mendapatkan pantauan dari warga sehingga dilaporkan ke Ombudsman. Nah, kalau dari Pemprov sendiri, apakah punya satu pintu untuk warga di sana? Artinya kalau memang ada satu bidang-bidang atau dinas tertentu yang tidak melayani mereka dengan baik, mereka bisa melaporkan? Oh iya dong, ya pasti ada. Jadi kalau administrasi kependudukannya itu ini masalahnya memang harus dipisah ya. Kalau untuk KTP dan kartu keluarga dan lain-lain itu kan urusannya di kabupaten kota ya. Gitu. Nah kalau di tingkat provinsi kan ya kewenangannya oke lah. Tapi kan kita begini, saya kira tuntutan dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik ini terus tiap hari, tiap bulan, tiap tahun meningkat. Dan saya kira pemerintah ya di semua tingkatan tidak ada pilihan lain, harus bisa menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat itu. Kalau misalnya ya dibiarkan terus ya nanti yang akan rugi ya pemerintah daerah sendiri. Gitu. Baik. Nah, jadi menurut saya ada baiknya ini kita akan catat, kita akan tindak lanjuti dan kita akan periksa lebih detail di bagian-bagian mana yang itu terjadi kebuntuan atau terjadi hal-hal yang dianggap tadi ada pungutan itu gitu. Ya, Gus Ipul, karena ini sudah nggak waktunya lagi gitu. Betul sekali Gus Ipul, ini memang harus segera direformasi hal-hal seperti ini. Satu pertanyaan saya tadi yang belum terjawab adalah apakah ada satu layanan atau drop box atau apapun bagi warga yang mendapatkan pelayanan buruk untuk melaporkan di Pemprov? Oh iya dong. Dan di situ ada di P2T itu ada semacam task force ya gitu. Dulu kan pernah ada misalnya keluhan yang cukup dimuat di berbagai media di sini ya, kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu tentang adanya pungutan-pungutan yang dilakukan untuk mereka yang minta izin atau untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Lah kita langsung bikin desk ya secara khusus untuk melaporkan dan untuk memberikan informasi yang lebih detail yang mana ini akan menjadi bagian dari usaha kita untuk mempercepat dan memperbaiki pelayanan gitu. Baik. Kita buka langsung gitu. Baik, dan tempatnya di P2T itu, jadi ada pelayanan terpadu dan desknya juga kita taruh di situ. Baik Gus Ipul, terima kasih banyak. Ada laporan seperti itu kita langsung tindak lanjuti Mas. Baik, terima kasih Gus Ipul sudah bersama kami di Prime Time Talk. Salam Mas Andrianov. Ya Mas Gus Ipul. Andrianov, ini menarik sebetulnya kalau kita menyimak pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Timur tadi Gus Ipul bahwa pernah ada kejadian banyak laporan langsung dibuat desk seperti itu. Ini cukup cekatan. Tapi kalau menurut undang-undang, apakah memang ini yang dibenarkan atau memang sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Pelayanan mestinya Publik sebelum begitu. ada permasalahan itu sudah ada desk itu ya? wajib ada desk pengaduan itu ada. Kemudian bagaimana pengaduan itu harus ditanggapi, kapan harus ditanggapi itu harus ada. Ada rentang waktu yang jelas bagi warga yang melaporkan. Ada di situ di undang-undang itu. Nah, sebetulnya di undang-undang itu sudah cukup kalau lengkap. menurut pengamatan dari Bang Andrianov sendiri, apakah pemerintahan daerah saat ini sudah melakukan itu? Belum, sebagian besar belum. Ya, sebagian saya memperkirakan implementasi dari Undang-Undang Pelayanan Publik itu paling tinggi 30%. 30%, ini masih jauh dari harapan. Jadi dari saya amati, kalau saya lihat, wah kok nggak ada display ini ya petunjuk-petunjuk gimana cara orang berurusan,
kalau bayar berapa bayarnya, ini berapa lama, bagian ke bagian mana itu. Dan itu banyak. menyebabkan salah satu praktik pungli itu ya sampai 69,9%. Ada yang begitu, kewajiban itu tidak dipenuhi karena masih berniat untuk membisniskan ya dalam tanda petik pelayanan itu, sehingga orang merasa kesulitan, lalu nanti ya ditunggu saudaraan amplopnya itu masih ada. Itu masih ada atau masih banyak? Mungkin masih banyak. Mungkin ya. masih Dan banyak. datanya memang ya inilah sekarang kita terbantu oleh adanya ombudsman ya. Dengan adanya inisiatif dari masyarakat untuk melaporkan, di situ kita sekarang bisa melihat. Ya, kalau dulu zaman Orde Baru ada kotak pos 5.000 ya. Nah itu. Nah sekarang ini sudah dibikin undang-undangnya, sudah ada lembaga tempat pengaduan, ada undang-undang pelayanan publik juga udah ada, keterbukaan informasi publik juga udah ada, nanti ada undang-undang aparatur sipil Kita negara. undang-undangnya sudah ada, mestinya ini sudah tidak menjadi satu permasalahan lagi dalam pelayanan publik yang masih dinilai itu buruk. dia sebetulnya masalah kita bukan lagi di perintahnya, dari kebijakan perintahnya, tapi adalah strategi implementasinya. Dan itu yang menjadi biasanya, masalah saat ini. Ya putus, begitu selesai ditetapkan atau disahkan undang-undang itu udah strategi implementasinya nggak jelas. Baik. Ya maaf aja, ketika tahun 2009 4 orang pasangan capres itu berdebat tentang reformasi birokrasi, satu pun saya lihat tidak ada yang paham kalau ada undang-undang pelayanan publik yang baru diresmi disahkan sebulan sebelumnya. Nah, ini calon presiden. Nah, bayangkan kalau apalagi yang di bawahnya. Apalagi yang di bawah. Oke, baik. Nah, sampai berikutnya saya lihat nggak ada strategi khusus untuk mensosialisasikan. Baik. Bang Rinal, terima kasih banyak sudah bersama sama-sama. kami di Prime Time Talk.